Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah, Ya, sudah balik alhamdulillah. kampung Mas Tony. Balik maksudnya Iya, tinggalkan kampung, posisi sudah di sekarang Jakarta. masih di rumah mertua Indah. Ya salam, itu deh. Kalau Di masih ada mertua Purwokerto. enak ya. Oh, masih keliling rupanya ya, belum cukup ya Mas Tony. Iya, iya, Luar iya. biasa. Mas Tony, bagaimana di Purwokerto? Sehat-sehat, panaskah di sana hari-hari ini? Biasa ya? Iya, Bu. alhamdulillah semuanya sehat. Eh, Semuanya berbahagia habis lebaran ini kan. oh, perlu habis lebaran ya. Lupa harga naik itu. Nanti setelah Harga selesai naik. baru ingat lagi harga naik. Banyak yang lagi jalan-jalan tuh. Pak Anies katanya pergi ke Eropa. Kemarin entah lagi bicara apa di Jerman. Tapi yang pasti tidak urusin Ukraina ya. Pak Jokowi pergi ke Amerika ya. Pertemuan ASEAN sama mungkin ketemu Elon Musk di sana sekalian. Ini luar biasa ini. Lebaran ini pada warawiri orang. Tapi rakyat mau lebaran sama Pak Jokowi, kemarin tidak sempat. Saya mau ikut rombongan tadi, mau bawa tim ke sana. Tapi tidak sempat itu Mas Tony. Diajak ya, Lah, Pak Ihsan ya. itu nggak sempat karena luar biasa lebaran kali ini tidak COVID tapi sudah punya ancang-ancang masing-masing. Penduduk Jakarta pun akan bertambah 20-30 ribuan, entah macam mana ini nantinya. Nah, Mas Tony, di tengah penduduk bertambah ini ada penduduk yang agak-agak sakit lah ini. Orang bilang ini ada sakit macam keperempuanan atau kelakian, dikenal dengan LGBT, yang ramai kemarin dibicarakan. Nampaknya ini macam api dalam sekam ini. Apa yang Mas Tony lihat tentang dunia yang satu ini, Mas Tony? Silakan Mas Tony. Saya ingin mengungkapkan sebuah cerita dari dua teman saya. Yes, Yang pertama ada kawan saya, adik kelas ketika kuliah, dia seorang wanita, jadi kepala sekolah. Ada teman dia jadi guru, anak buah dia, seorang laki-laki. Jadi kalau kemudian sekolah mau mengadakan acara di luar kota, kemudian survei dulu hotelnya, ya biasanya kepala sekolah ini sama si laki-laki ini tidur satu kamar. Kenapa? Karena tidak ada hasrat sama sekali si laki-laki ini. Karena laki-laki ini nggak suka perempuan. Jadi tidak khawatir, tidak takut. Bahkan kemudian ketika acara itu diadakan, si laki-laki ini kemudian mendapatkan satu kamar dengan seorang perempuan. Kalau sama laki-laki bahaya. Itu guru di sekolah swasta yang cukup terkenal, cukup berkualitas. Dan ini satu contoh. Kemudian saya punya kawan lagi, seorang wartawan, produser di sebuah TV swasta. Dia anaknya yang masih SMP disuruh pacaran untuk berkenalan dan punya hasrat kepada wanita. Kenapa? Karena dia takut. Ternyata di lingkaran dia, di komunitas dia, itu begitu banyak laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Trauma di dalam pergaulannya itulah yang membuat dia mendorong anaknya untuk memiliki hasrat kepada lawan jenis. Dia khawatir ya apa yang dia saksikan di lingkungan pergaulannya itu akan terjadi pada anaknya. Ini konteksnya Jakarta. Jadi kalau dilihat seperti ini, sesungguhnya ada semacam gerakan terselubung yang dilakukan oleh mereka yang memiliki hasrat sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu yang kemudian kita kenal dengan LGBT. Ya, perlu kita juga tahu bahwa mereka merasa bahwa itu sebuah kebenaran. Kalau ada sebuah ungkapan, seseorang itu mesti diawali di dalam pikirannya, maka ketika seseorang sudah di dalam pikirannya membenarkan LGBT, maka tindakannya mereka akan terus-menerus konsisten dan memperjuangkannya sungguh-sungguh karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaannya adalah kenapa setiap muncul berkaitan dengan LGBT masyarakat secara umum memberikan penolakan yang keras karena menganggap bahwa LGBT itu abnormal, LGBT itu tidak normal, LGBT itu bertentangan dengan nurani manusia, bertentangan dengan naturalisasi sesuatu yang natural pada diri manusia. Ya kita coba jelaskan yang ini logika elementer lah Pak Ihsan. Iya.
ya, sejarah ini berjalan ketika terjadi sebuah proses evolusi dalam diri manusia. Proses evolusi itu terjadi ketika ada anak pinak. Orang menikah, kemudian lahir, menikah, lahir, anak, generasi yang akan datang. Inilah yang merawat sejarah. Ketika seorang laki menikah sama laki, perempuan menikah sama perempuan, maka tidak produktif. Pada akhirnya itu sejarah akan berhenti. Ini kan pelajaran elementer banget, mendasar banget. Jadi kenapa laki menikah sama perempuan itu alami, laki menikah sama laki, berpasangan sama lelaki, atau perempuan berpasangan sama perempuan itu tidak alami. Karena apa? Tidak produktif. Laki-laki itu kuat di logikanya, perempuan itu kuat di perasaannya. Maka kasih sayang biasanya anak itu lebih dekat dengan ibunya, bisa curhat dengan ibunya, tidak kepada bapaknya. Kalau seorang bapak itu rasional, maka perempuan itu rata-rata sedikit-sedikit masalah minta cerai sama suaminya. Tapi suaminya tidak menceraikannya. Kenapa? Suami itu berpikir rasional. Ya. Kenapa seorang perempuan itu, seorang gadis itu kemudian menikah harus ada wali, itu harus izin walinya, laki-laki tidak, karena laki-laki ini bisa menimbang secara lebih rasional secara umum daripada perempuan. Maka ketika sholat jenazah dalam Islam disimbolkan laki-laki itu di kepalanya imam, imam di tepat di kepalanya, untuk perempuan imam ada di rahimnya. Disinilah kemudian saling melengkapi, perempuan yang perasa, laki-laki yang logis. Secara psikologis ini satu dengan yang lain saling melengkapi. Secara fisik laki-laki ini mencari nafkah, perempuan cenderung untuk dinafkahi. Secara biologis laki-laki itu punya sperma, perempuan itu dibuahi, laki-laki membuahi, jadilah anak. Jadi ini dari aspek manapun ini memberikan kelengkapan satu dengan yang lain, dan itulah kodrat yang alamiah. Ya, ketika itu dilawan, maka ini melawan sesuatu yang natural. Karena itu, secara normal masyarakat yang waras menolak akan hal ini. Apalagi dalam konteks Indonesia, yang kedua adalah Pancasila, itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak boleh hidup di Indonesia kecuali umat beragama yang punya agama, dan agama sudah ditentukan. Semua agama di Indonesia itu menolak terhadap LGBT. Jadi LGBT itu bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu undang-undang tidak memperbolehkan ada perkawinan sesama jenis. Nah, ini kan juga sesuatu yang mengakomodir terhadap naluri alamiah masyarakat Indonesia. Jadi jangan atas nama kebebasan, terus kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat alamiah manusia, dan itu berdampak secara destruktif untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi LGBT dalam konteks ini ketika kasus kemarin Deddy Corbuzier kemudian mewawancarai, bahkan judulnya agak provokatif, kemudian masyarakat Indonesia secara umum melakukan sebuah penolakan dan protes, ini artinya tandanya masyarakat Indonesia masih waras. Tetapi memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalkan terhadap LGBT melalui sebuah proses undang-undang. Maka ada sampai judicial review ke MK dan seterusnya. Dan ada upaya juga disinyalir melakukan cokok menyogok. Saya pernah kenal dengan beberapa orang yang pelaku LGBT. Memang mereka kesalahannya itu yang paling mendasar adalah di pikirannya, karena pikirannya menganggap itu hak asasi, pikirannya itu menganggap itu legal. Dan sekarang ada segelintir orang yang orang akademisi, orang elit intelektual yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada mereka dengan mengatakan ini alam demokrasi. Kalau kita bicara tentang alam demokrasi, kenapa ketika orang bicara tentang komunisme dilarang? Karena apa? Dampak destruktifnya nyata. Dan LGBT juga dampak destruktifnya nyata, dan itu bisa diurai dalam sebuah sejarah. Kalau kita bertanya kembali, bagaimana ketika anak-anak mereka, para elit akademik itu, anak-anak mereka ternyata tidak mau menikah dan menyukai sesama jenis, apakah mereka bisa terima? Ini kan pertanyaan yang mendasar juga, pertanyaan fundamental gitu. Jangan kemudian kita dorong kepada kita memberikan celah atau dasar
keilmuan kepada mereka yang melakukan praktek-praktek LGBT, ya, sementara mereka tidak konsisten ketika keluarga mereka, anak mereka, atau mereka kemudian menikah. Maka kemudian istri mereka sebagai bentuk dari hak asasi minta cerai kepada mereka karena suka sesama perempuan, atau suami mereka minta cerai kepada mereka karena suka sama laki-laki, atau kemudian dengan mereka masih suami istri tetapi istrinya suka perempuan, lakinya suka punya pasangan di luar dengan laki-laki yang lain, apakah ini tidak persoalan? Nah, kalau mereka kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah bagian daripada hak asasi, ya berikan hak juga kepada istri kalian, kepada suami kalian untuk melakukan hal yang sama. Itu namanya konsistensi. Toh mereka tidak bisa terima dalam konteks itu. Yeah. Jangan double standar kepada orang lain, oke, kepada keluarga aku enggak. Kan ini double standar. Gitu. Ya menurut saya ini menjadi tidak konsisten. Ya. Jadi berpikir panjanglah, melihat sesuatu secara holistik dan universal. Jangan kemudian setiap kebebasan itu bagian daripada hak asasi yang harus diperjuangkan, dan kemudian dicarikan dasar-dasar legal, spiritual, dan juga dasar-dasar keilmuannya. Begitu Pak Ekman. Ya, memang luar biasa zaman sekarang nih. Zaman dulu tuh kita kalau anak perempuan tidak pulang ke rumah tuh ngeri kita. Zaman sekarang anak laki lebih ngeri lagi, karena memang ini ada kajian khusus tentang yang satu ini. Rasil akan mengangkat ini karena produksi predator dan berbagai, apalagi ketika pendidik ini menjadi masalah. Nah, kita lewatkan dulu lah ini, enggak kelar-kelar dibicarakan LGBT, karena regulasi pun lagi dirongrong masalah ini pula gitu, Mas Tony ya. Kita ngomong sekarang masalah video yang sedang beredar. Banyak orang tanya itu, katanya Pak Anies mau nyapres. Tapi kok ada berita macam begini, dia akan menghormati Pak Prabowo dalam hal pencapresan ini, tidak mau menjadi pengkhianat gitulah. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi, Mas Tony, ini di tengah warawiri video yang beredar masif lagi, entah dari mana ini datangnya ini. Silakan Mas Tony, ya, ini partai-partai apakah? Ketika melihat sebuah survei, ya, mendengar sebuah survei beberapa kali, saya melihat memang Anies ada dua orang yang potensial pada saat itu untuk maju dan bisa head to head dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah Anies Baswedan dan yang kedua adalah Gatot Nurmantio. Kalau yang maju dua orang ini agak seru, seru dan cenderung lebih berimbang. Kan? Karena melihat tren elektabilitasnya. Dan pada saat itu saya melalui ajudannya Anies coba minta ketemu sama Anies, dan saya bilang kepada Anies, ini ada tren elektabilitas loh. Kenapa Pak Anies tidak mencalonkan? Dulu 2018 ini bukan sekarang. Saya bilang seperti waktu itu. masih jadi gubernur. Apa jawabnya? Ya apa kata dunia, saya baru dilantik gitu. Bukan saya baru sebentar gitu. Kemudian saya mencalonkan diri, apalagi kalau kemudian yang saya lawan Pak Prabowo, orang yang mengusung saya, gitu kan, untuk menjadi gubernur di DKI. Ya nggak mungkin lah, kata Pak Anies pada saat itu, gitu lah. Terus kemudian, apalagi saya juga sudah mengatakan bahwa saya akan menuntaskan. Di dalam video itu kan sudah ada, akan menuntaskan sampai 5 tahun selesai pada saat kampanye untuk 2017 ya. Pada saat asal nggak dipotong videonya ya. 2017, Pak Anies bicara dalam kampanye, saya akan tuntaskan sampai selesai. Dan artinya apa? Video itu dibuat tahun 2018 dan kemudian narasinya adalah ini jangan dipotong. Narasinya adalah saya tidak akan mengkhianati Pak Prabowo dengan mencalonkan diri. Tentu konteksnya adalah 2019. Dan saya akan fokus untuk menyelesaikan tugas saya sebagai gubernur DKI di Jakarta sampai 5 tahun. Nah, kalau ini durasinya tidak dipotong-potong, ini orang paham. Artinya bahwa Pak Anies itu tidak akan mencalonkan diri di 2019 melawan Pak Prabowo karena ingin menuntaskan kerjanya, tugasnya sebagai gubernur di DKI sampai 2022.
Dan beliau buktikan sampai hari ini menuntaskan betul dan 2019 tidak mencalonkan diri. Kemudian diviralkan sekarang karena ada pihak-pihak yang ketakutan Anies popularitas elektabilitasnya makin besar untuk menyongsong Pilpres di 2024. Ini kan sebenarnya viralisasi video itu politis dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menjegal Anies gitu loh. Jadi Anies ini akan selalu berhadapan dengan ranjau-ranjau yang siap meledak gitu ya. Ranjau-ranjau yang siap meledak setiap saat. Jadi dalam kasus apapun, peristiwa apapun, dinamika apapun akan disangkut pautkan dengan Anies dalam kerangka untuk menjebak dengan ranjau-ranjau itu. Ya itu konsekuensi sebagai orang yang elektabilitasnya makin tinggi dan memiliki potensi untuk nyapres. Ya Anies, saya yakin sadar akan hal itu. Jadi ini adalah salah satu bagian dari sekian banyak bagian yang mencoba untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Seolah-olah ingin di-framing bahwa Anies itu pengkhianat kalau mencalonkan diri di 2024. Padahal kalau kita menonton video itu sampai tuntas, itu konteksnya ada di 2019. Kemudian orang bertanya, mau ngomong lagi, loh bukannya itu kan nggak ada sebutannya 2019 dan juga tidak ada tidak ada sebutannya 2019 dan tidak ada expirednya. Masa kemudian ada janji itu ada expirednya gitu. Ketika kita ditanya orang, yuk makan yuk, enggak kenyang. Apakah selamanya kita kenyang? Kan enggak. Konteks itu pada saat itu saya kenyang dan saya tidak ikut makan. Tapi apakah itu berlaku untuk besok? Kan tidak. Berlaku untuk besoknya lagi atau tidak gitu kan. Ini kalau dalam bahasa pesantren itu ada namanya siyaqul kalam. Ada konteksnya ya, konteks ucapan atau konteks narasi pada saat itu diucapkan. Tidak berlaku. Apakah kemudian ini otomatis akan menghentikan Anies, men-stop atau menutup semua ruang Anies ketika nanti Pak Prabowo masih usianya panjang, 2029 masih mencalonkan lagi, usianya panjang lagi, 2034 masih mencalon lagi, kan enggak gitu loh. Ya, yang rasional saja gitu loh. Jadi pada saat itu ya tidak mungkin Anies Pak Prabowo dalam rangka untuk menuntaskan. Jadi dua alasan. Satu, tidak mau melawan Pak Prabowo di 2019 karena alasan tidak ingin mengecewakan publik. Kedua, juga tidak ingin mengkhianati para konstituennya yang telah memilih dan memberikan amanah untuk menuntaskan tugasnya sebagai gubernur sampai 2022 begitu. Ya, Mas Tony, ini ada pengamat yang bilang kalau sekarang kan nih apalagi nanti ada Formula E, ada Jakarta International Stadium ya yang macam orang ada yang bilang bakal dirubah namanya, wallahu alam bisawab. Banyak orang bilang setelah September kan Pak Anies mungkin sudah tidak jadi lagi gubernur. Apakah elektabilitas ini berkorelasi dengan fungsi dia sebagai gubernur atau memang masyarakat kita ini punya kecerdasan tersendiri dalam keadaan macam gini karena 1 tahun ini kosong, atau Pak Anies akan warawiri ke seluruh negeri, atau apa yang Mas Tony lihat ini ke depan, Mas Tony? 16 Oktober tepatnya, ya. Anies Baswedan sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Kemudian muncul pertanyaan oleh para analis dan pengamat politik, apakah pasca 16 Oktober itu Anies ini, karena ada waktu sekitar 11 bulan, karena tanggal 13 September itu akhir dari pendaftaran capres, cawapres atau pasangan capres cawapres, itu kemudian elektabilitasnya turun. Justru menurut saya sebaliknya. Jangan kita melihat akhir 2023 dan jangan kita melihat pemilu 2024. Ya, karena awal tahun 2023 itu adalah tahun politik, di mana awal 2023 itu sudah ada penjaringan caleg. Semua masyarakat, semua media, semua medsos akan lebih didominasi oleh pembicaraan tentang Pilpres. Ya, jadi tidak akan surut, tapi bicara tentang Pilpres itu makin kencang. Disitulah otomatis orang akan bicara dengan calon. Jadi tidak ada kemudian kehilangan panggung. Justru di situ ada panggung. Dan Anies memang punya kelebihan. Ini
ini memang kalau kita lihat dari beberapa peristiwa, Anies punya kelebihan. Di manapun dia datang, di situ akan ada magnet. Anies menjadi magnet sosial. Di situ akan berkerumun massa yang cukup besar dan kemudian teriak presiden, presiden, presiden. Ini adalah bagian daripada keberuntungan Anies ketika nanti masa yang kosong. Jadi tidak ada istilahnya Anies kehilangan panggung. Justru Anies menjadi lebih leluasa untuk bertemu dengan elit, untuk bertemu dengan tokoh, untuk bertemu dengan orang-orang yang punya pengaruh, untuk bertemu dengan massa keliling di Indonesia, merapikan dan menyapa kepada konstituennya, para pendukungnya. Ini akan jauh lebih masif. Dugaan saya malah justru akhir 2022 ketika 16 Oktober itu selesai akan ada sejumlah partai yang membuat deklarasi untuk Anies. Gitu kan? Karena mereka ingin dulu mendului. Jadi kalau partai itu kan realistis. Siapa yang berpotensi menang, ya mereka akan usung, mereka akan dukung. Mereka tidak berpikir lagi 5-10 tahun yang lalu koalisi bersama siapa dan mendukung siapa. Mereka berpikirnya futuristik. Bagaimana nasib partainya untuk 5 tahun yang akan datang. Bahkan biasanya 10 tahun akan datang karena incumbent umumnya memenangkan sebuah pertarungan atau kompetisi di dalam pilpres. Jadi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan priority bagi partai politik itu. Jadi bukan kemudian kehilangan panggung, justru panggung Anies di situ. Ketika katakanlah Ridwan Kamil, Ibu Khofifah, Pak Ganjar masih sibuk dengan pekerjaannya dan tidak leluasa untuk datang, maka Anies saat itu punya leluasa. Yang saat sekarang katakanlah datang ke beberapa tempat harus betul-betul ada agenda terkait dengan kerja gubernur. Ya kalau nggak ada agenda, itu pun masih banyak dikritik, dibully. Besok sudah tidak ada agenda, Anies lebih leluasa untuk melakukan roadshow, kampanye, berkomunikasi dengan semua para pendukungnya. Dan ini justru menguntungkan bagi Anies, bukan merugikan. Justru ini akan menjadi reality di panggung bagi Anies untuk lebih mendapatkan atau menyerap dukungan dari masyarakat. Jadi menurut saya tidak tepat ya kalau kemudian dikatakan Anies kehilangan panggung. Justru panggung Anies yang real pada saat itu, ya pada saat itu. Dan pada saat itu akan makin gencar orang yang menyoal Anies, mempersoalkan Anies, ya kemudian mengutak-atik kebijakan Anies yang ada di DKI setelah dilepaskan Anies. Justru ketika itu terjadi, perlawanan kepada mereka dari para relawan Anies juga makin masif. Maka popularitas Anies makin kencang dan itu akan menjadi panggung yang jauh lebih besar, jauh lebih lebih masif bagi Anies itu sendiri. Dan ini saya yakin akan terjadi semacam ini kejadiannya. Kenapa? Ini ada hukum aksi reaksi, gitu kan? Akan ada aksi mencoba untuk mendongkrak Anies, maka akan ada reaksi dari lawan Anies dan itu akan justru memperbesar panggung bagi Anies untuk semakin populer dan semakin bisa bicara di hadapan publik. Luar biasa. Ya mudah-mudahan saja ini kita siapapun beliau ya, kita mendapatkan seorang pemimpin. Yang terpenting menurut saya Pak Ihsan, silakan berkompetisi, tapi kayak kompetisi itu yang bisa hasil kompetisi itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ya, itu dalam misalnya kompetisi bikin JIS gitu kan, kata International Stadium, bikin karya-karya, bikin hasil kerja, bikin program-program terobosan, bikin prestasi-prestasi, itu kan langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Entah nih karya apalagi balik dari Eropa, karena 2 menit saja bisa mempengaruhi pimpinan di PBB. Nanti kita lihat pulang dari sana. Yang ingin berkontestasi di 2024 ya kita dorong untuk berkompetisi dengan karya yang berkualitas sehingga rakyat merasakan. Kalau cuman kemudian naik sepeda lalu nyapa orang, kemudian ketemu A ketemu B, itu kan mereka menikmati, tapi rakyat nggak menikmati gitu loh. Yang model gimmick siapapun lah gitu kan, foto-foto, baliho gitu kan. Ya silahkan lah, itu tidak dosa, itu tidak salah, itu bagian daripada hak setiap warga negara untuk berkampanye, mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Tetapi dalam konteks ini kan tidak dinikmati oleh rakyat. Rakyat menikmati kontestasi itu
kompetisi itu berbasis kepada hasil karya sehingga rakyat menikmati. Ini loh aku membuat ini loh karyaku, ini loh hasil kerjaku, ini loh programku gitu. Rakyat menikmati gitu loh. Nah, ini yang asik. Makin semua berkompetisi semakin ketat gitu ya dengan karya-karya itu, rakyat yang siapapun yang nanti akan jadi presiden, yang penting rakyat itu sudah menikmati apa yang sudah mereka lakukan. Itu yang terpenting. Kita lihat nanti. Nah, Mas Tony, lepas masalah itu, ini hari Idul Fitri, bulan Syawal, sebentar lagi banyak halal bihalal yang nampaknya setelah 2 tahun kita jarang berkumpul. Nah, pengen dengar dari Mas Tony ini hikmah atau apa ini masalah silaturahmi kita ini, karena ya selain nama radio ini radio silaturahmi, kadang-kadang banyak orang yang baperan untuk silaturahmi karena kan punya masa lalu dan lain-lain. Akankah ini mencair seperti Mas Tony sekarang sama mertua ini sedang berkumpul ini? Bagaimana Mas Tony? Iya kan, saya tidak pernah membeku, jadi setelah dari dulu mau mencair gitu. Mencair terus. Mencair. Ya memang hidup itu senantiasa ada dinamika, dan dinamika itu kadang-kadang berbentuk problematika. Namanya relasi sosial, hubungan antar personal itu ada yang namanya relasi konfliktual, ya itu problematis ya. Itulah manusia, suami istri pun akan mengalami hal itu, apalagi komunitas yang lebih besar. Hidup ini kan cuman dua dalam relasi sosial itu, akur atau konflik kan gitu. Tidak mungkin akur terus, tidak mungkin jangan juga konflik terus, kan? Kadang-kadang seringkali akur, tapi ketika ada masalah kadang-kadang ada konflik. Kalau kata Rasulullah, jangan lebih dari 3 hari kalian berkonflik, kan? Meskipun itu silent konflik dengan diam-diam. Nah, dalam konteks ini Syawal, Lebaran kan artinya selesai tuntas. Ya, maka ini kebekuan itu mesti dicairkan. Ya, sudah tidak saatnya lagi untuk menjaga, memelihara, merawat kebekuan dalam relasi sosial itu. Ya, antar pendukung satu dengan yang lain, ya antar kawan satu dengan yang lain. Jangan sampai mengatakan atau memiliki sebuah prinsip kawannya musuhku adalah musuhku. Nah, ini kan lebih parah lagi, gitu kan? Satu musuh itu lebih terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Ini harus menjadi sebuah prinsip dalam silaturahmi di bulan Syawal ini. Karena itu bulan Syawal ini mesti menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk menzerokan musuh kita. Dalam hidup ini tidak boleh ada musuh. Kalau kemudian ada masalah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dan masalah itu hanya akan terselesaikan dengan silaturahmi. Dan silaturahmi itu tidak harus ketemu fisik, tapi bagus secara emosional bertemu dengan fisik, tetapi bisa juga bertemu melalui udara. Sekarang apalagi ada internet. Siapa yang berani menyapa lebih dulu, itu adalah manusia yang mulia, manusia yang memiliki eleganitas yang tinggi. Tapi siapa yang kemudian tidak mau disapa, ini adalah manusia yang hatinya kaku. Maka Lebaran itu mesti mencairkan semua yang kaku-kaku itu. Apalagi itu terhadap keluarga dekat kita, kepada saudara-saudara kita, meski semua mencair. Dan pencairan ini tidak harus diukur dengan hal yang bersifat material. Kadang-kadang ada orang baru mencair ketika ada hal yang bersifat material. Dikasih proyek baru nyair, gitu kan, cair gitu kan. Tapi kalau nggak ada proyek, ngatemin kesana sini, ya kadang-kadang kan seperti itu. Ini nggak boleh terjadi. Ya, itu bisa menjadi penyakit lama. Kadang-kadang aktivis juga ada yang seperti itu. Jadi, luar biasa. Stop semua kebencian, stop semua dendam, stop semua konflik, ya. Tapi kalau kemudian kita harus merawat kompetisi yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sesuatu yang dialogis, yang bisa dinikmati baik oleh diri para pelaku maupun oleh orang lain yang melihat, mendengar dan menyaksikan terhadap kompetisi itu. Insya Allah. Terima kasih Mas Tony. Tepat 30 menit bincang-bincang kita di pagi hari ini. Salam buat keluarga di Purwokerto ya, bukan Purwakarta ya, Purwokerto lain. Purwokerto ya. Salam buat keluarga dan seluruh keluarga besar di sana. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.